Bener Pak, kita akar masalahnya Pak, karena teu make Quran hukumna. Eta ujung-ujungnya mah arek-arek bicara tentang kerusakan apa, krisis apa, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang keamanan, segala macam moralitas, segala macam, ujung-ujungnya kembali pakai Quran teh. Kalau pakai Quran nggak mungkin hancur. Hancur pasti karena nggak pakai Quran. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala yang bilang. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang judulan sepada sepuguh pengawasan anak. Tadi tenan cenah Pak dina pamflet teh. Bela Islam harus kafah. Artinya sing utuh, sing weuteuh gitu. Ulah separo-separo. Nah, para hadirin sadayana jamaah rahimakumullah. Ya ngarespon, ya banyak ngarespon positif, mengapresiasi kegiatan kaum muslimin anu kamari reuni di tanggal 2 Desember atau akrabnya 212. Ada beberapa catatan para jamaahnya, Masya Allah. Hiji itu ngabuktikan bahwa umat Islam itu sebenarnya secara fitrah itu adalah umat yang satu. Umat yang satu. Jadi hati jeung hatena teh pakait sebenarnya mah. Teu bisa dipisahkeun ku batas wilayah, ku perbedaan mazhab teu biasa. Aslina para jemaah. Nah, ketika ada hal terjadi tidak demikian, berarti ada masalah. Nanti kita urai, kita bahas dalam diskusi banyak. Ala kulli hal nu kahiji urang bersyukur umat Islam biasa kumpul. Sanajan memang tegampil Pak, rintangan anak luar biasa. Tuduhan macam-macam. Terus para jamaah rahimakumullah, tema nu diangkat tidak jauh lah ya, seputar aksi bela Islam, aksi bela Al-Quran, ya, aksi bela ulama. Tetapi tina judul eta. Nah, hadirin sadayana jamaah rahimakumullah. Ayeuna teh keur usum gitu Pak. Jelema sieun ala kadar ngucapkeun bahasa ngabela Islam, ngabela agama itu keung teu sadayana wantun. Margi naon? Karena hampir tiap malam, siang malam maaf, kita tuh ditakut-takutin dengan media. Jadi nanti dicapnya macam-macam lah. Bela Islam, bela agama, dituduh ekstremis, garis keras, radikal. Bahkan upami nyebatkeun bela agama, bela Islam teh dianggap tidak bela negara. Padahal para jamaah catat Pak di garis bawahi, demi Allah bela negara itu yang benar adalah dengan cara membela agama. Artinya ketika negara itu tidak menerapkan Islam, berarti pakai hukum jahiliyah. Didakwahin tuh umat supaya mencampakkan hukum jahiliyah, menerapkan hukum agama Islam. Maka dari situ nanti akan terjadi perubahan dari terpuruk menjadi bangkit. Nah, terus nu kadua para jamaah nu disebut ngabela agama nu bener teh adalah ketika satu negara sudah menerapkan syariat Allah, itu kedah dijaga benar-benar. Dari apa? Dari segala kemungkinan yang bisa merubah aturan agama diganti dengan aturan lain. Itulah makna bela agama.
Karena ketika negara tas menerapkan aturan Allah, itu negara pasti hancur, Pak. Jadi sekali lagi para jemaah rahimakumullah, ketika ada orang mengatakan saat ada yang bilang bela agama, bela Islam gitu ya, hak teras tenyebatkan bela negara, disangka teh teu bela negara. Padahal memperjuangkan Islam itu hakikatnya adalah ngabelaan negara, supaya negara itu ulah kos model Indonesia ibu ya, ongkoh benghar tapi miskin penduduknya. Namun sebab kekayaan dijualan ke para pejabat ya, orang-orang partai itu atas nama undang-undang diserah-serahkan ke asing gitu para jemaah. Di lama penjajah itu mending hese teh Pak. Ya. Datangnya ke Indonesia teh hese. Ayeuna mah penjajah teh diundang. Di hamparan karpet beureum. Cik mangga ka dieu, cenah ieu geura caplok negara kuring. Gitu para jemaah. Nah, jadi disangkana anu ngabela negara teh kudu ngomongna kieu Pak, bela Pancasila, bela NKRI, bela Garuda, NKRI harga mati gitu. Teu disebut bela agama. Jadi disangkana teh anu ngabela negara teh nu kitu. Padahal berdasarkan fakta silahkan lihat Pak. Rata-rata jalma nu korupsi itu adalah jalma nu paling fasih bilang saya Pancasila, saya NKRI. Silahkan cek. Gitu. Makin gigih ngomong itu dan makin tidak terdengar bela agamanya, lihat aja jejak digital kan ada. Ras nu kadua para jamaah orang teh kedah yakin bahwa ketika semangat kita bela agama, yakinkan kepada orang-orang di luar Islam bahwa kalian akan terjamin. Apanya? Satu, ketika tidak mau masuk Islam, kan dipaksa didakwahin, kemudian tidak mau masuk Islam, dipaksa. Cuma kalau di orang Islam aya zakat, kalau untuk mereka aya jizyah gitu. Katakan kepada mereka, nyawa kalian terjaga dengan syariat Islam. Kalian melaksanakan apa? Keyakinannya dilindungi oleh negara yang menerapkan Islam. Harta kalian terjamin gitu. Terus kemurnian keturunan kalian juga jelas terjaga oleh Islam. Jadi gitu Pak. Orang mun dipitnah nah cenah mun Islam diterapkan ke non muslim bakal diperangi, bakal disiksa, itu fitnah, enggak ada dalilnya dan enggak pernah terjadi Pak. Di mana-mana anu nyiksa teh tinggal Pak, pasti jelma kafir ke jelma Islam, bukan kebalik. Cuma ketika anu nyiksana jelma kafir, korbanna jelma Islam, agamana pasti tara disebut. Contoh, Belanda ngajajah di Indonesia 350 tahun, Pak. Da teu disebut agamana naon. Katos, Pak. OPM itu ngebunuh tentara, ngebunuh polisi, ngebunuh warga sipil. Terus mengklaim sudah merdeka, sudah lepas gitu ya. Dan tadi disebut agama naon. Kata terjemah. Coba lamun kikituan jelma Islam langsung rame disebut agama. Gitu Pak jemaah. Nah, jadi ketika kondisi seperti ini para jemaah rahimakumullah, pertanyaan kan jadi muncul. Islam diserang, difitnah, diluhur, dihandap, di darat, di udara gitu banyak. Masalah. Pertanyaannya, terus mereka ngabelaan saha lamun lain urang jelema Islam. Tangge aya nu ngajawab Pak, Islam teh kudu dibelaan cenah, da dibelaan langsung ku Gusti Allah. Nabi Muhammad dinista, Islam dinista, keun bae teh kudu dibelaan cenah da mah nu ngabelana Gusti Allah. Kedah paham para jamaah. Pahamna leresan mana kieu.
bahwa Islam dibela oleh Allah, Al-Quran dibela oleh Allah, Nabi Muhammad dibela oleh Allah, kaum muslimin dibela oleh Allah. Betul, demi Allah, betul. Tapi itu ranah keyakinan. Sedangkan perjuangan ini adalah ranah amaliyah. Ini ranah keyakinan, tidak boleh kemudian menafikan ranah amaliyah. Contoh para jamaah, rezeki itu saha nu nanggung. Rezeki saha nu ngajamin. Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Keyakinan, ranah keyakinan, kita nggak boleh ragu sedikit pun Pak, bahwa rezeki itu Allah yang jamin. Tapi sekali ini Pak, ayat, hadis banyak mentargib kita untuk bekerja, nyari nafkah. Nyari nafkah yang halal, diniatkan untuk ibadah, bahkan nilainya itu nilainya Pak luar biasa, agengna ibadah luar biasa. Artinya Pak, ranah keyakinan ini ranah amaliyah, usaha itu. Jelas Pak jamaah? Nah. Nah, terus para jamaah. Kenapa kita harus bela agama? Bela Islam maksudnya. Karena hidup kita ini hina dan mulianya itu tergantung sejauh mana keterikatan kita dengan agama. Mempelajari agama, mengamalkan agama, memperjuangkan tegaknya hukum agama. Di situ ada kemuliaan. Ada tibang hirup hungkul mah Pak punten, jelema tibang hirup hungkul. Belajar agama embung, ngamalkan agama embung, komo diajak berjuang agama mah. Loba kasieun sieun maut teh segala ya. Sieun dipitnah, sieun dikucilkeun segala rupa. Teu berjuang. Punten Pak, teu aya nilai kemuliaan manusia tuh. Teu aya teu nilai. Nilai kemuliaannya ada di situ. Ulama yang menyebutkan dia innamal hayatu aqidatun wa jihadun. Sesungguhnya hidup itu bermakna manakala diisi dengan akidah yang kokoh dan jihad. Berjuang li'ila'i kalimat. Itu hidup baru berarti. Ada timbang hirup hungkul di alam dunia mah Pak punten sekali diulangnya banyak. Ngaji henteu, ngamalkeun agama henteu, kemudian diajak berjuang. Paling banter jadi hardolin, Pak. Benar. Ngaheureunnan jagat. Ya. Dan nilai manusia mah di dinya. Surga we Pak, surga. Saha sih nu teu hoyong surga? Sadayana ge mengharap surga. Cuma ketika orang mengharap surga, itu aya nu rumasa, aya nu teu rumasa. Makanya ku Quran ditegur, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan jadi ahli surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal kalian belum pernah merasakan pahit, getir, deritanya mengabelaan agama sebagaimana para sahabat. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina ma'ahu mata nasrullah. Mereka dihimpit dengan kesulitan, kesakitan, difitnah, diintimidasi, diboikot, dibunuh. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, diguncang luar biasa. Sampai Rasul sendiri dan para sahabat berkata, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah datang? Allah bilang, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi Kanjeng Nabi, sahabat pada zaman kenging surga itu lain gratis ladang loba sare ente berjuang. Ya, coba bayangkan Pak. Nah ini namanya di dalam agama itu ada istilah taroji, ada istilah tamanni. Taroji itu mengharap
sesuatu bari urangna keur ngalampahan sesuatu eta. Jadi orang teh ngebon di kebonnya banyak malak naon gitu, terus ngarep-ngarep panen, eta ngaranna roji, berharap pada tempatnya. Ya mah ngebon henteu, naon henteu, malah henteu ngarep-ngarep panen. Eta namina naon? Tamandi. Ngahayal. Nah jadi berjuang ngabelaan agama teh mah lain keur nulungan Gusti Allah, da Gusti Allah mah teu butuh ditulungan atuh. Justru kerenyeun jalan nulungan awak urang. Sebab cek Allah intan surullaha yan suruh. Mun maraneh kabeh nulungan agama Allah, Allah nulungan maneh cek Allah eta teh. Atau mafhum mukhalafahna mun maneh antep karep teu mikiran agama Allah, dikakayak cara ayeuna tapi cicing wae. Teu aya rasa kasinggung, teu aya rasa sedih, teu aya rasa ambek agamana dikakayak siga kitu. Maneh moal ditulungan ku Allah. Kapan? Nu pasti mah mulai engke di alam kubur dan seterusnya. Dari di dunia maupun tanpa patokan jelma nu ngabela agama dahar, nu nganista agama dahar pun tanpa urusan dahar mah perkara murah. Atau misalnya kieu nu nganista agama beunghar, rezekina lancar, nu ngabela agama pas-pasan. Kade Pak. Lain patokan naon? Lain patokan pitulung Allah dina harta mah. Sanes istidraj ngaranna. Jadi mun anjeun teu nulungan agama Allah, anjeun moal ditulungan ku Allah. Maknana teh ulah kieu Pak, oh berarti engke hirupna susah, hirupna miskin. Bukan itu. Karena kaya jeung miskin mah eta malah sayap nyamuk Pak. Tidak ditolong oleh Allah kapan? Nu pasti di akhirat. Katos para jamaah ya. Nah, saterasna para jamaah. Berikutnya muncul pertanyaan lagi. Kenapa kita harus bela agama? Dalam hal ini Islam. Dan yakinkan Pak, dengan kita membela agama, membela Islam, itu di dalamnya kita membela negara demi Allah. Menyelamatkan negara. Jadi sing pede orang enggak. Nu panceg. Bela agama itu artinya apa? Keur ngabelaan nasib negara. Kenapa kita harus bela negara? Jawaban berikutnya adalah ketahuilah wahai umat Islam bahwa orang kafir itu mereka senantiasa bersusah payah siang dan malam dan tidak henti. Mereka juga melakukan apa? Pengkaderan untuk adanya regenerasi. Satu tujuannya apa? Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak akan pernah berhenti. Siapa yang bilang? Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum. Dan mereka tidak pernah akan berhenti memerangi kalian. Ada batasnya Pak. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Targetnya bukan kamu mati, bukan, tapi targetnya adalah sampai kamu murtad. Jadi itu orang kafir dinyatakan begitu oleh Allah Ta'ala pada jamaah. Dan hari ini kita bisa melihat Israel agamanya apa? Tidak henti-hentinya memerangi orang Islam. Ya. Amerika agamanya apa? Inggris agamanya apa? Ya, kan itu negara-negara yang senantiasa menjajah itu kan itu. Myanmar agamanya apa? Membunuhi saudara-saudara kita umat Islam yang tidak berdosa. Mereka dibunuh gara-gara satu, karena mereka Islam. Agamanya apa? Gitu para jemaah. Di India agamanya apa? Begitu sadisnya membunuh umat Islam di Kashmir. Ini mana ayat Pak? Tidak akan pernah berhenti. Targetnya sekali ini Pak, bukan target kamu mati, tapi kamu murtad. Kalau kamu murtad memang nggak diperangi. Gitu. Hatta yuruddukum an dinikum. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita. Kalau orang kafir begitu semangat memerangi kalian supaya kalian murtad,
Tentunya para jamaah perangnya ada dua model ya Pak ya. Mereka akan membuat peta. Ini orang bisa nggak nih murtad tanpa harus diperangi secara fisik. Kalau tidak harus secara fisik diperangi, mereka bisa murtad. Mereka tidak perlu dengan fisik. Model di Indonesia para jamaah, jangan dikira nggak ada perang. Perang sekarang itu sedang berkecamuk. Tapi perangnya apa? Perang ideologi, perang opini. Islam dituduh ancaman, padahal sebenarnya Islam itu jaminan keselamatan. Islam dituduh agama teroris, padahal sebenarnya umat Islam jadi korban terorisme di mana-mana. Itu kan faktanya. Nah hadirin yang dirahmati Allah, para ulama diwaspadai, dicurigai. Para pejabat, ini jangan dikira bukan perang, Pak. Mereka susah payah Pak, awalnya membubarkan HTI, yang kedua membubarkan FPI. Benar sesuai prediksi, mereka akan membubarkan semua ormas Islam, termasuk MUI. Dan benar kan kejadian Pak. Teriakan usaha mereka untuk membubarkan MUI itu bukan isapan jempol, real adanya. Pertanyaannya, kenapa MUI mereka tuntut dibubarkan? Kenapa bukan partai jahat yang korup itu dan partai-partai koalisi lainnya yang ternyata hari ini katanya jadi Dewan Perwakilan Rakyat? Rakyat mana yang diwakili oleh mereka? Partai-partai sekarang sudah asik dengan kepentingan mereka. Omnibus Law contohnya. Ya. Itu undang-undang asli pesanan penjajah, pesanan asing, menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat. Kuduna dibela aku para anggota DPR, partai-partai itu enggak ada. Kenapa bukan itu yang dituntut untuk dibubarkan? Malah MUI, tempat kumpulnya para ulama dari ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Jelas para jamaah? Jadi kita jawab. Cek Al-Quran tadi ya, wala tahinu fi ibtigoil kaum in takunu ta'lamun, pakai hamzah bukan pakai ain. In takunu ta'lamuna kama ya'lamun. Cek Allah gitu, hai orang-orang yang beriman, kalian jangan putus semangat, jangan lelah untuk menyuarakan kebenaran kepada kaum. Ya, membela agama itu jangan lelah. Kalau kamu beralasan bahwa kamu sakit karena membela agama, ketahuilah fa innahum ya'lamun, mereka juga sakit, capek gitu Pak. Kalau kalian dalam rangka meniti jalan ridha Allah, meniti surga, kalian capek, kalian pusing, kalian sakit, kata Allah, mereka juga meniti jalan neraka, menantang Allah, mencari murkanya Allah, itu mereka lelah, capek, sakit Pak. Jangan dikira jelma kafir itu sakit, itu capek. Hanya masalahnya kan jadi aneh, batur hayang neraka sakit itu getolna, giliran orang hayang surga sakit kedulna, ya Allah sampai gitu maksudnya. Jelas jemaah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas semuanya. Nah, jadi kieu Pak, ngarunut asal muasal lah ya. Kenapa ada aksi 212? Bahkan pernah sempat diikuti dengan kurang lebih di jumlah peserta 7 atau 8 jutaan itu. Asal muasalnya para jamaah karena waktu itu ya, saya sebut nama aja ya karena memang sudah itu hasil keputusan pengadilan kan. Ahok menista Al-Maidah ayat 51 tentang larangan umat Islam memilih pemimpin dari orang kafir. Jelas para jamaah? Itu asal muasalnya. Dengan bahasa jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51. Kalimat itu tuh yang kemudian jadi delik. Oh, ini penistaan agama ini. Nah, santosna kitu para jamaah, malam ini saya ingin menyampaikan, kita sebagai umat Islam tentunya
harus melihat secara jernih, objektif. Dalam arti gini, jangan merasa ternista, tersinggung ketika Al-Quran kitab suci kita dinista oleh orang di luar Islam. Baru berasa, oh itu penistaan terhadap Quran. Sementara mohon maaf, ketika ada yang menista Al-Quran, menista Allah, menista Islam, menista syariat Islam, kebetulan dilakukan oleh orang yang KTP-nya sekali lagi bertuliskan beragama Islam, dia menista, tapi kita anggap itu bukan penistaan. Jangan sampai, Pak. Mungkin itu caranya orang itu objektif. Jelas, Pak? Jelas, Pak jemaah? Nah, ketika kita pakai timbangan ini para jemaah, maka saya berani mengatakan hari ini penistaan terhadap Islam itu bertubi-tubi datang dilakukan dari mulutnya orang-orang yang ber-KTP-kan Islam. Ingin buktikan pasti? Oke. Lanjutnya Menteri Agama, siapa namanya? Yahya Stakuf, yang lagi digadang-gadangkan untuk menjadi kandidat salah satu calon ketua umum PBNU. Itu dia bilang waktu di Israel, dalam pidatonya di sana dia bilang, Al-Quran tidak lain kecuali sekedar dokumen sejarah. Padahal Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu orang enggak sedikitlah yang bilang, oh itu penistaan. Dokumen sejarah, bukan sumber hukum, bukan sebagai rahmat, bukan sebagai ini loh jalan hidup, bukan dokumen. Masya Allah. Sayangnya sekali deh Pak, umat Islam nah seorang itu objektif. Ketika menistanya orang non Muslim, kerasa penistaannya. Tapi ketika penistaan itu dilakukan oleh orang yang ber-KTP-kan Islam, terasa bahwa itu penistaan. Bendera Rasul diduruk, apa itu bukan penistaan? Demi Allah itu penistaan, Pak. Wallahi itu penistaan. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-liwa, ya, yang bertuliskan hitam, kainnya putih, liwa, itu benderanya Rasulullah. Yang dikibarkan ketika sudah melakukan futuhat. Futuhat itu artinya apa, Pak? Pembersihan satu wilayah dari berbagai macam bentuk penjajahan dan kezaliman. Tunduk dengan aturan Islam sehingga di negeri itu aman, dikibarkanlah bendera apa namanya? Al-liwa. Itu punya Rasulullah. Ar-Royah yang tulisannya putih, dasarnya hitam. Dibawa oleh siapa? Oleh para pasukan Juyush, pasukan perang. Perang di dalam Islam adalah untuk menghilangkan penjajahan, bukan untuk menciptakan penjajahan. Untuk menghadirkan rahmat. Karena kadang-kadang mengusir jelma jahat itu Pak, tercukup ditausiah. Jadi tausiahan baik-baik malah nyerang. Maka Islam pantang mundur gitu. Asal usulnya ayat jihad deh gitu, Pak, ayat tentara di Islam deh gitu. Jadi jangan perang. Untuk apa? Untuk mengamankan ancaman. Kembali lagi Pak, ya rahimakumullah. Jadi asal usulnya itu. Terus para jamaah, masih ya Stakuf juga ada di jejak digitalnya, gampang dicari Pak, muncul ya. Suatu ketika dia pernah mengatakan, PKI itu adalah bagian dari hazanah Islam Nusantara. Saya tersinggung karena dia nyebut Islam, itu agama saya. Kalau dia katakan apalah embel-embelnya terus diakhiri dengan Nusantara, anjing karep nate maneh-manehna. Tapi ketika nyebut Islam, saya nggak terima.
bagian dari hazanah Islam. Bayangkan Pak, hazanah itu kekayaan. PKI itu adalah kekayaan Islam. Ridho itu Pak disebutkan gitu. Ternyambung. Islam sebuah ideologi agama, sedangkan PKI itu ideologi yang menentang adanya agama, mengingkari agama, mengingkari Tuhan, mengingkari kehidupan akhirat. Apa itu bukan penistaan? Penistaan para jemaah. Ayah deh Pak, penistaan. Tapi tekan rasa bahwa itu penistaan. Saya tahu pengajian saya lagi direkam lah Pak. So, dia langsung mendunia ini, YouTube ya segala macam. Instagram, nggak apa-apa, saya pengennya gitu. Ngaji sekarang batur lagi pakai medsos yang menyebarkan kesesatan. Maka insya Allah mudah-mudahan media jadi asbab dakwah menyebarkan Islam ke seluruh alam. Saya berani mengatakan Pak, demi Allah, ini dalam pandangan Allah ini adalah penistaan terhadap Al-Quran. Ketika di Indonesia Al-Quran saukur dipakai jangan nyumpah pejabat. Pejabat ngantung didinya. Terus luhureun hulu nangis, huluwe lah. Ulah nyebutkan mastaka. Simpen Al-Quran luhureun huluna. Diajak sumpah demi Allah. Saya bersumpah demi Allah. Bla 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 akan begini, akan begini, akan begini. Geus kitu langsung Qur'anna disimpan deh kana lomari. Tutupkan, diserolok, tutupkan. Pertanyaan berikutnya, eta pejabat geus disumpah make Quran. Pertanyaannya, apakah hukum Quran yang diterapkan? Jawab, bukan. Itu penistaan. Dan itu kesesatan berjamaah rahimakumullah. Saya ngomong begini karena sayang kepada mereka. Dakwah itu terbuka para jamaah, kunyaah. Dalam mentenya mah mali bejaan kajenting lah. Modir maranena, neraka maranena gitu orang Jawanya. Tapi kan kita mah enggak begitu. Kita enggak diajarkan jadi jelema nu masa bodoh, rek telaka, rek mah penting aing, enggak. Kita diperintahkan mencontoh Rasul. Salah satu sifat Rasul adalah ingin umat Islam ini, ingin semua umat ini, bahkan Yahudi dan Nasrani masuk Islam, sehingga mereka semuanya masuk surga. Itu cita-citanya Nabi. Ingin orang di luar Islam masuk Islam, karena di luar Islam itu agama batil. Ingin umat Islam itu taat syariat. Kenapa? Percuma jadi muslim tapi itu taat syariat Islam itu percuma. Ongkoh mandi tapi embung basya. Itu penistaan Pak. Sekaligus itu penistaan plus double Pak. Itu pejabat dengan dia mencampakkan Al-Quran menjadi pejabat negara. Artinya apa? Dia akan melakukan pengerusakan di dalam negara. Dolim, fasik itu kan apa bahasa-bahasa apa pengrusakan semua itu Pak. Malam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun fa ulaikumuz zalimun fa ulaikumul kafirun. Ngerti? Jelas para jamaah? Akhirnya apa para jamaah? Maaf. Indonesia yang konon katanya sudah 76 tahun merdeka, cenah. Da kuring mah teu ngarasakeun kemerdekaan teh. Manya aya negara merdeka jelema gering kudu mayar. Ngaranna negara merdeka mah Pak, ditanggung ku negara. Pendidikan ditanggung ku negara. Ya, kesehatan ditanggung ku negara. Rakyat kudu sejahtera. Memang Pak di dalam Islam tuh aya cerita kaya miskin, tapi moal jomplang siga ayeuna moal. Nu ieu tanah nu aplak-aplakan, nu ieu teu boga tanah sapacul-paculacan. Kejadian kieu mah. Kahartos Pak. Abdi pemilih di lampu merah. Di lampu merah Pak. Remeh ya. Eta budak aralit pisan Pak. Nyarandak lap sageng-ageng lap kacamata. Ngelus-ngelus motor. Habis sok neuteub ya Allah. Naksir budak paling ge umur karak 6 tahun 7 tahun.
geus siga kieu. Nah teh Pak, jang maneh teh kuduna mah teu kos kieu. Maneh teh kuduna mah teu kos kieu. Tapi ayeuna jadi kos kieu jang, sabab naon? Sabab jatah kakayaan nu aya di Indonesia nu ku Allah diciptakeun jang maneh ayeuna dihakan ku asing. Ladang saha? Ladang leungeunna para pejabat, orang-orang di partai. Emas maneh teu ngarasakeun. Gas, kekayaan hutan, kekayaan laut, maneh kuduna ngarasakeun teu meunang jang. Nah teh Pak. Gitu para jamaah. Karena ayat hadisnya an-nasu syuraka'u fi salasin. Manusia itu berserikat gratis dalam 3 hal. Hadis mengatakan begitu. Al-kala wal ma' wan nar. 1, kekayaan hutan, padang rumput. Yang kedua, air. Sabarah ya caya Pak. Ya. Tekenging sumber daya air melimpah dijual ke asing. Kuduna dikuasai ku negara, didistribusikan ke rakyat. Terus anar itu apa Pak? Api. Mananya apa? Gas, listrik, BBM. Itu suroka, intifanya itu gratis, majanan. Hari ayeuna kumaha Pak? Bayar apa gratis? Lain bayar deui mah. Masya Allah. Bejakeun ka balarea. Ini salah satu Islam, itu adalah rahmatan lil alamin. Nanti Islam akan melayani orang-orang Islam ataupun non muslim yang hidup di negara berdasarkan hukum Islam. Listriknya gratis untuk semua. Kesehatannya gratis untuk semua. BBM nanti gratis untuk semua. Bagaimana hidup nggak damai? Pajak Pak dihapus ku Islam tuh. Nah, imah-imah orang mobil motor nu orang kudu nggak tahun dibayaran. Zakat nu wajib henteu. Coba Pak. Mata para jamaah rahimakumullah, ketika aya fitnah Islam itu ancaman. Dina keyakinan orang non bohong. Nu aya Islam itu adalah jaminan kesejahteraan. Jelas Pak? Lamun aya jelema nu nolak syariat Islam para jamaah, mun aya jelema nu nolak syariat Islam, ayo syariat Islam, embung itu harina naon? Ayo orang gratis listrik, embung yang mayar weh. Ayo orang kesehatan dijamin gratis ya, embung orang yang mayar malah gering BPJS mah kudu mayar kan? Coba Pak eta duitna ka mana coba hadirin. Nah, kembali lagi para jamaah rahimakumullah. Jadi ngabelaan Islam, bela agama itu kudu kafah. Sing weuteuh. Artinya jangan cuma ketika itu dilakukan oleh orang di luar Islam berasa itu sebagai penistaan, orang tergugah untuk membela, tapi ketika dilakukan oleh orang yang KTP-nya bertuliskan Islam, kita nggak merasa bahwa itu penistaan. Plus yang berikutnya para jamaah, terakhir. Surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul bersabda, ya Rabb, wahai Tuhanku, Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini dicampakkan, disia-siakan. Apa yang halal oleh Al-Qur'an itu maknanya apa? Apa yang halal oleh Al-Qur'an dilarang. Apa yang dilarang oleh Al-Qur'an dihalalkan. Membuat Rasulullah sakit banget para jamaah. Jadi sekali ini para jamaah rahimakumullah, ayat ya, penistaan terhadap Islam, penistaan terhadap Al-Quran bukan dalam bentuk verbal perkataan, tapi dalam bentuk apa? Sikap dan perbuatan. Dengan ayat ini para jamaah rahimakumullah, dengan ayat ini Al-Furqan ayat berapa? 30, bahwa membaca Al-Quran
mengakui Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi di dalam hatinya masa bodoh ketika dalam kehidupan diatur bukan dengan Al-Quran. Itu maknanya apa? Termasuk bagian daripada menistakan agama. Makanya balasan lagi berat, Pak. Dina hadis ada tuh di kitab Ihya, Nabi bersabda, rubbatalil Quran, banyak orang yang baca Quran, bahkan banyak orang yang hafal Al-Quran, wal Qur'anu yal'anuhu, tetapi Al-Quran melaknat dia. Ya Pak, hafal Quran, tadarus Quran, kan orang mah pemahaman ganjaran kan, pahala. Ternyata ada orang ini hafal Al-Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Sahabat kaget. Qila manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man lam yuhallil ma halalahul Quran. Dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran bahkan, tetapi dalam prinsip hidupnya dia tidak mau menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Wa man lam yuharrim ma harramahul Quran. Dan orang yang tidak mau bersikap di dalam hidupnya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Justru dia terbalik, apa yang diharamkan oleh Al-Quran, oleh dia dihalalkan. Dan itu banyak sekali para jamaah. Di Indonesia dipraktekkan, apa yang dilarang dilegalkan. Contoh, jual aset negara. Itu haram itu. Karena itu bukan punya pejabat. Itu Allah ciptakan ada di Indonesia untuk rakyat Indonesia. Tapi dijual aset-aset itu. Haram. Riba haram. Di Indonesia apa? Hampir diwajibkan, Pak. Bahkan dianggap mustahil untuk makan riba seolah-olah. Hutang dalam negeri, hutang luar negeri, Masya Allah ya Rabb. Hutang ke swasta, hutang ke luar negeri, dan hutang itu riba para jamaah. Tapi untuk maka nyebut hutang, Pak, pinter teh bahasa teh. Nanti kalau saya bahasa teh mun hutang gitu teh. Boga eta bahasana, oh jelema nu rada kurang mikir mah jongjon we da lain hutang gitu. Ya, harus saja mah. Nah, riba haram dihalalkan. Jinah para jamaah, jinah haram minal kabair. Terakhir oleh Mendikbud dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021, jinah dilegalkan. Dasarnya apa? Tidak ada keterpaksaan dari korban. Nah, penting eta. Karena ada kalimat apa keterpaksaan dari korban, maka angke dibalik, Pak. Walaupun dia suaminya ngajak hubungan badan jeung istrina ngarasa terpaksa ngelapor ke polisi, demi Allah beunang rasa lakina di penjara. Kenapa? Terpaksa, dan istrinya jangan dianggap korban. Bukan suami istri melakukan hubungan badan, terus tidak ada yang merasa dirugikan dan jadi korban, tidak ada yang merasa terpaksa, maka itu legal di mata hukum. Jinan Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikan coba ngalegalkeun jinah. Cek saya mah kuduna mikirna Menteri Pendidikan bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan, kualitas keilmuan para guru, termasuk para honorer. Bagaimana berpikir untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang nyaman, yang ideal untuk anak didik. Bagaimana Menteri Pendidikan itu berpikir anak-anak bangsa Indonesia ini cerdas, gitu, sehat lahir batinna. Jika tu singkarunya, loba guru honorer di Indonesia tuh di Banten diantaranya itu sampai seur beritanya di Banten salah satunya itu rata-rata dapat gaji cuma 200.000 sebulan. Bisa kene bertahan eta ngajar. Ya Allah ya Rabb. Kuduna Menteri Pendidikan eta nu di pikiran.
Ada salah saya. Bener Pak, kita akar masalahnya Pak, karena teu make Quran hukumna. Eta ujung-ujungna mah arek-arek bicara tentang kerusakan apa, krisis apa, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang keamanan, segala macam moralitas, segala macam. Ujung-ujungnya kembali pakai Quran tuh. Kalau pakai Quran nggak mungkin hancur. Hancur pasti karena nggak pakai Quran. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala yang bilang. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran terjadi di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, karena perbuatan maksiat yang dilakukan manusia. Maksiat nu paling gede naon? Syirik. Syirik nu paling gede naon? Hidup tidak berhukum dengan hukum Allah. Dukun gak syirik Pak, ya, ngerokan akar pesugihan itu syirik Pak. Cuma korbannya nggak banyak. Nu paling loba mah syirik. Kenapa disebut syirik paling gede? Karena dia menelan korban sangat banyak. Yang jadi korbannya bukan cuma orang awam, tapi juga orang-orang bertitel bergelar. Siapa orang yang syirik? Orang yang di dalam hatinya mengakui ada hukum yang baik selain hukum Islam, sehingga boleh milih pakai Islam boleh, pakai selain Islam juga boleh. Kenapa? Karena dasarnya meyakini yang baik itu bukan cuma hukum Islam. Ada lagi levelnya, kafir dia. Siapa? Ketika orang sudah mengatakan ada yang lebih baik, yang lebih kompatibel, lebih relevan dibandingkan Islam. Ini nih hukum ini nih, kufur dia. Makanya musyrik jeung kufur teh sarua di akhirat nama Pak. Betah eta di neraka teh. Moal dicandak deui. Ka atas jamaah. Jadi cek Allah, kehancuran di darat dan di laut itu karena perbuatan dosa. Buat pertanyaan, dosa apa yang paling gede? Jawabannya pasti menyekutukan Allah atau syirik. Udah diku pertanyaanna, syirik naon numpang badagna? Jawabannya adalah hidup sekuler. Hidup nggak mau diatur dengan aturan Allah. Itu syirik Pak. Karena nganggap apa? Aya hukum nu saja nu alus, atau menganggap hukum Allah mah geus teu cocok, teu sesuai, kudu diganti hukum ieu. Nah, kufur eta. Eta Pak keyakinan eta nu mata ngajadikeun Indonesia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya ngomong begini karena saya bela kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini lebih parah lagi. Maka saya harus ngomong. Jeung selain mereka nanti, saya nggak nuduh orang ya Pak. Saya nggak bilang kamu musyrik, kamu kafir, enggak. Saya mengatakan siapa yang di dalam hatinya mengakui ada hukum yang baik selain hukum Islam, syirik. Siapa? Nggak tahu. Saha eta mah nu rumasya. Saya nggak mengatakan kamu musyrik, enggak. Siapa orang yang di dalam hatinya menganggap ada hukum lebih cocok, lebih baik, lebih sesuai, lebih unggul, lebih canggih dibandingkan hukum Islam, kafir hukumnya. Saya nggak mengatakan kamu kafir, enggak. Terus tadi jangan saha we eta mah. Itu Pak. Jelas Pak jamaah? Gitu. Tegas amatnya kudu tegas ge mah. Nu maksiat ge emang nu maksiat balelo. Nu maksiat tuh Pak tegas banget. Pede maksiat. Orang gitu pede, orang nyampaikan tauhid, nyampaikan agama, nyampaikan rahmat, nyampaikan ajaran supaya manusia selamat, supaya ieu bangsa katulungan. Artos tah sakitu para jamaah nu kapihatur, jadi orang ngabelaan agama tuh ulah tanggung. Kudu naon? Kudu kafah. Ulah saparo. Mangga hatur nuhun para jamaah nu sami dipihormat kangge pengantar materi dalap cekap bilih anu kirang jelas mangga dilajengkeun kana diskusi. Bilih aya apa nya? Apa tutup heula supaya diskusinya lebih leluasa. Sabados bilih aya nu kaperyogian biasa uih gitu henteu terikat nya. Tutup heula nya banyak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdi jami'an nas ila syariatil islami kafah wa ila iqamatil khilafatir rasyidah ala minhajin nubuwah. Allahumma ansur jami'al mujahidina wal mujahidati fi sabilika fi kulli makanin wahid ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.